Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gita Cahyani, NIM A210200010 akan menjelaskan sedikit tentang siklus akuntansi. Pertama yaitu bukti transaksi. Dalam tahap ini akan memberikan informasi dampak langsung terhadap perubahan keuangan suatu perusahaan. Diwajibkan dalam transaksi terdapat sebuah bukti yang bisa memudahkan identifikasi dari transaksi tersebut. Yang kedua yaitu analisis transaksi dalam akun. Analisa ini memiliki tujuan untuk mengecek pengaruh sebuah transaksi terhadap kondisi keuangan milik perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam catatan akuntansi biasanya digunakan sistem double entry. Setiap transaksi yang dilakukan akan berpengaruh pada debit maupun kredit keuangan suatu perusahaan. Tercatat dalam rumus persamaan sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aktiva sendiri adalah tanda kepemilikan suatu aset. Kewajiban adalah pembelian barang, jasa yang dilakukan melalui kredit. Sedangkan ekuitas merupakan hak milik terhadap aset suatu perusahaan yang telah dikurangi kewajiban. Siklus yang ketiga yaitu jurnal umum. Dalam jurnal umum memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi historis. Fungsi ini berguna untuk mencatat waktu setiap transaksi dilakukan dalam periode waktu yang cenderung pendek. Yang kedua, fungsi pencatatan, untuk mencatat aliran keuangan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi analisis, membedakan akun yang mana yang perlu didebit dan dikredit. Yang keempat yaitu fungsi instruksi, memposting hasil jurnal umum ke buku besar sesuai dengan jumlah perhitungan kredit dan debit yang benar. Yang kelima yaitu fungsi informatif, menginformasikan berbagai transaksi yang telah dilakukan lewat catatan jurnal umum. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus yaitu jurnal yang khusus untuk mencatat jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran. Jadi, keempat jurnal tersebut dicatat dalam jurnal khusus dalam kolom yang berbeda, yaitu jurnal pembelian khusus untuk mencatat pembelian produk usaha, jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan usaha, jurnal penerimaan khusus untuk penerimaan berbagai kas dan berbagai sumber, dan jurnal pengeluaran untuk mencatat pengeluaran kas. Dan setelah jurnal khusus dicatat dalam buku besar. Yang dimaksud buku besar adalah sekumpulan rekening-rekening pembukuan yang dipergunakan sebagai catatan informasi terkait aktivitas suatu perusahaan. Dalam siklus akuntansi, setiap rekening yang ada pada buku besar akan ditandai dengan kode tertentu. Kode ini berfungsi untuk memudahkan proses identifikasi transaksi ke dalam jurnal. Setelah dicatat dalam buku besar, selanjutnya dimasukkan dalam neraca saldo. Yang perlu dilakukan dalam pembuatan neraca saldo adalah melakukan pemindahan dan penggabungan saldo buku besar ke neraca saldo. Saldo keduanya harus dipastikan sama. Apabila ada perbedaan jumlah, berarti terjadi kesalahan karena saldo tidak seimbang atau tidak balance. Biasanya, jika terdapat kesalahan perhitungan, seorang akuntan akan mencari tahu dan segera memperbaikinya untuk mendapatkan hasil akhir yang valid dan akurat. Tahap selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang terdiri dari berbagai catatan terkait beberapa transaksi akuntansi yang salah, belum tercatat, atau catatan yang masih harus disesuaikan. Seperti yang sudah dijelaskan, jika terdapat kesalahan dalam neraca saldo, maka harus tercatat dalam jurnal penyesuaian. Catatan jurnal ini juga harus dilakukan secara berkala atau periodik. Umumnya dilakukan saat laporan keuangan hendak disusun. Proses pencatatan juga mudah dan mirip seperti jurnal pada umumnya. Transaksi keuangan yang dicatat akan digabungkan dalam buku besar.
Jika sudah, saldo yang ada pun siap disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Semua hasil laporan bersifat aktual alias baru. Setelah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya dicatat dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Yang dilakukan dalam siklus ini yaitu memindahkan saldo dalam buku besar yang telah disesuaikan ke neraca saldo terbaru. Semua saldo dalam neraca ini terbagi menjadi saldo aktiva dan pasifa, disesuaikan dengan status transaksi keuangannya. Kemudian saldo ini akan disusun sehingga memiliki jumlah atau nominal yang sama. Ini adalah hal terpenting dalam penyusunan neraca saldo. Jika terjadi perbedaan jumlah saldo, maka seorang akuntan harus mencari tahu kesalahan dan memperbaikinya. Jika tidak bisa memperbaiki, maka laporan keuangan tidak akan bisa dibuat dengan valid. Dan tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dicatat meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca saldo lalu, laporan arus kas, dan laporan penutupan jurnal. Masing-masing laporan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dan akan lebih mudah membuatnya dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan. Laporan laba rugi bertujuan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan perubahan modal bertujuan untuk perubahan modal yang terjadi pada catatan keuangan suatu perusahaan, sehingga terlihat dampak dari masing-masing transaksi. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi terkait jumlah kas yang keluar dan masuk dalam satu periode. Laporan neraca bertujuan untuk memprediksi solvensi, likuiditas, serta fleksibilitas. Catatan laporan keuangan untuk melihat informasi tentang laporan tambahan yang terperinci terkait suatu akun keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, selanjutnya akan membuat jurnal penutup. Dalam tahap ini, seorang akuntan akan menutup jurnal dengan menutup rekening laba dan rugi, yaitu dengan cara mengosongkan nilai rekening tersebut. Hal itu bertujuan agar akuntan dapat mengidentifikasi kemana saja aliran sumber keuangan dan berbagai aktivitasnya yang sedang berjalan dalam suatu kurun periode. Setelah itu, siklus akuntansi baru dapat dimulai kembali untuk mengukur berbagai transaksi dan aktivitas yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini memuat kumpulan saldo rekening dalam buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Perlu diketahui, dalam neraca saldo ini rekening yang dimuat hanya rekening permanen. Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah untuk mendapatkan kepastian akan saldo yang benar dan sudah seimbang. Sebenarnya penyusunan saldo neraca setelah penutupan ini, jurnal ini tidak bersifat wajib dan hanya opsional. Dan dalam siklus akuntansi yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik memiliki fungsi untuk menyederhanakan pencatatan berbagai aktivitas dan transaksi keuangan yang terjadi berkala dalam periode selanjutnya. Jurnal pembalik sendiri merupakan jurnal pembuka awal untuk periode akuntansi selanjutnya. Seorang akuntan akan menyusun jurnal pembalik sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Ini berarti akuntan akan memulihkan akun yang awalnya debit menjadi kredit, sedangkan transaksi kredit akan diubah menjadi debit. Maka itulah jurnal ini disebut dengan jurnal pembalik.